Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel aku untuk membahas seputar sistem administrasi jaringan. Nah, di bab kedua ini, saya akan melanjutkan materi ke virtual machine pada VirtualBox. Nah, untuk daftar isinya yaitu mencakup tentang pengenalan dan manfaat, arsitektur virtual machine, basic tools for VirtualBox, install Ubuntu pada VirtualBox, Serve vs Power Up, Clone Virtual Machine, Snapshot Virtual Machine, dan yang terakhir, Export Import Virtual Machine. Nah, untuk yang pertama ada pengenalan dan manfaat. Untuk di sisi kiri ini merupakan gambaran arsitektur tanpa virtual machine. Dan untuk yang sisi kanan merupakan gambaran arsitektur menggunakan virtual machine. Nah, virtual machine adalah simulasi komputer yang berjalan di atas satu mesin fisik. Ini memungkinkan beberapa sistem operasi berjalan secara terisolasi dalam lingkungan yang dikendalikan oleh perangkat lunak hypervisor. Nah, virtual machine memungkinkan pengguna untuk menjalankan beberapa sistem operasi yang berbeda secara bersamaan pada satu perangkat keras fisik. Ini bermanfaat untuk mengembangkan perangkat lunak, pengujian, isolasi lingkungan, dan optimalisasi penggunaan sumber daya. Jadi, virtual machine itu ibaratnya kita seperti membuat komputer virtual di atas komputer atau server kita, yaitu ada CPU, memori, NIC, dan disk yang berbentuk virtual. Keuntungan utama dari virtual machine termasuk isolasi lingkungan, penghematan energi, efisiensi penggunaan perangkat keras, pengurangan biaya, dan fleksibilitas dalam mengelola dan mengalokasikan sumber daya. Nah, selanjutnya ada arsitektur virtual machine. Terdapat dua jenis arsitektur virtual machine, yaitu ada bare metal arsitektur dan hosted arsitektur. Untuk hosted arsitektur ini menggunakan VM di komputernya, dan untuk bare metal arsitektur ini menggunakan VR-nya itu di server. Kita bisa lihat perbedaannya kalau yang bare metal arsitektur ialah di atas hardware itu bisa langsung ditanamkan hypervisornya. Nah, ini kan bare metal, di atas hardware itu bisa ditanamkan yang namanya hypervisor. Di antara contoh hypervisor yang familiar saat ini adalah yaitu Proxmox dan VMware ESXi. Baru setelahnya di atas hypervisor bisa kita buat beberapa pun VM sesuai kapasitas server di atas data center. Adapun jika hosted arsitektur ialah kita memerlukan host OS yang berdiri di atas hardware kita. Nah, ini kan hardware. Di atas hardware itu kita memerlukan host OS, baru ke atasnya itu hypervisor. Di antara contoh hypervisor jenis hosted arsitektur ialah ada VirtualBox dan VMware. Selanjutnya ada basic tools for VirtualBox. Nah, yang pertama ini ada clone. Dalam VirtualBox, clone berarti membuat salinan identik dari mesin virtual yang sudah ada. Ini membahas semua konfigurasi, sistem operasi, perangkat lunak, dan data ke dalam mesin virtual baru. Yang kedua ada snapshot. Snapshot dalam VirtualBox adalah salinan dari status mesin virtual pada titik tertentu. Ini memungkinkan Anda kembali ke kondisi tersebut jika terjadi masalah. Selanjutnya ada export. Dalam VirtualBox, export adalah menghasilkan salinan lengkap dari mesin virtual dalam bentuk arsip. Ini memungkinkan berbagi atau mengimport mesin virtual ke komputer lain. Nah, untuk yang keempat ini ada import. Dalam VirtualBox, import adalah mengambil mesin virtual dari file arsip yang sebelumnya diekspor. Oke teman-teman, di sini saya akan melanjutkan dari install Ubuntu pada VirtualBox. Nah, langsung saja kita buka aplikasi VirtualBox-nya. Tampilannya pasti akan seperti ini. Jika teman-teman belum mempunyai aplikasi Ubuntu, teman-teman bisa membuka browser, lalu teman-teman bisa mengetik Ubuntu Server ISO. Nah, lalu teman-teman bisa mendownload yang ubuntu release.ubuntu.com. Yang ini itu termasuk Ubuntu versi terbaru. Nah, bisa buka aplikasi VirtualBox-nya lagi.
kita akan mengklik yang new, lalu ketikkan saja Ubuntu. Lalu ini yang type dan versi ini akan berubah secara otomatis. Lalu kita next. Nah, untuk memori saja ini pasti akan 1024. Sama dengan itu 1 GB ya teman-teman. Langsung kita next saja. Untuk hard disknya ini create a virtual hard disk now. Langsung create. Nah, untuk hard disk file type-nya ini VDI atau VirtualBox Disk Image. Lalu kita next. Nah, pada bagian ini kita bisa memilih antara dynamically allocated atau fixed size. Kalau kita pilih fixed size, nanti ukuran hard disk ini akan sesuai dengan yang kita save. Tapi kalau kita memilih dynamic allocated, kita itu ukuran filenya sesuai dengan size dari VM-nya. Kita akan memilih dynamically allocated aja ya teman-teman. Kita langsung next saja. Nah, ini file location dan size-nya ini sudah 10 GB, jadi langsung kita klik saja. Nah, ini tampilannya akan seperti ini. Pada bagian ini, kita bisa langsung start ya teman-teman. Nanti otomatis akan meminta untuk memasukkan installer Ubuntu atau ISO yang sudah kita download. Kita klik start saja. Kita tunggu beberapa saat. Nah, teman-teman, ini sudah muncul tampilannya. Kita akan klik yang pada bagian kuning ini. Nah, lalu kita akan mengklik add. Kita akan diarahkan kemana tadi kita mendownload Ubuntu-nya. Nah, ini saya akan memasukkan Ubuntu, lalu open. Lalu kita klik yang choose. Lalu start. Nah, ini sudah mulai. Ini tinggal tunggu beberapa saat saja ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini sepertinya sudah. Di sini kita pilih yang bahasa Inggris. Jadi kita tinggal enter saja. Nah, lalu kita pilih yang continue without updating. Lalu kita enter. Nah, untuk keyboard layout-nya sudah benar. Kita enter saja. Konfigurasi network connection, teman-teman bisa lihat ini yang oranye di atas, ini nih yang oranye. Itu konfigurasi network connection by default. Ini sudah di DHCP, jadi dapat IP secara otomatis, yaitu IP-nya 10.0.2.15/24. Teman-teman bisa langsung enter saja. Untuk konfigurasi proxy-nya tidak perlu memasukkan proxy, lalu kita down saja enter. Untuk mirror biarkan default karena belum terlalu mengerti. Jadi kita skip saja. Di sini kita memilih proses partisinya. Pilih by default akan menggunakan use and enter disk. Yang ini ya teman-teman. Nah, untuk yang pertama, ini yang di tanda X-nya itu ada yang berkedip-kedip. Nah, itu berarti yang kita pilih atau kursor itu berada di situ. Yang artinya partisi ini akan otomatis oleh Ubuntu-nya. Nah, oke, kita langsung ke bawahin lalu done. Nah, untuk yang hijau itu yang kita pilih ya, teman-teman, lalu enter. Kita langsung enter saja, ini hanya keterangan partisi yang dibuatkan otomatis. Kita done. Lalu kita pilih yang continue. Lalu kita enter. Nah, di sini kita bisa mendefinisikan nama kita. Untuk yang pertama ini, saya akan memasukkan namanya Ubuntu Server. Untuk your service name itu Ubuntu. Nah, untuk pick username-nya itu saya akan memasukkan nama saya sendiri. Oh, sorry.
Kayak untuk choose a password-nya itu teman-teman bisa memasukkan bebas ya. Oke, enter. Nah, lalu klik yang done. Nah, di sini kita bisa langsung install saja dengan klik spasi, lalu langsung done. Ya, done. Nah, ini langsung done saja, kita kebawahin, terus enter. Nah, ini proses instalasinya secara langsung, tapi tidak diperlihatkan secara detail. Kita tunggu saja beberapa saat. Di sini sudah, berarti kita tinggal klik yang reboot now. Lalu setelah reboot biasanya dia akan melepas CD-ROM dan akan merubahnya ke bit hard disk. Untuk membersihkan layar ini kita bisa mengetik clear lalu enter. Nah, ini bisa membersihkan layarnya. Nah, oke. Untuk kelanjutannya, kita akan mencoba melakukan save mode atau melakukan mode penyimpanan. Oke, caranya ini close pada bagian VirtualBox. Nah, di sini ada save the machine state, yaitu berfungsi menyimpan virtual machine yang sedang berlangsung. Jika send the shutdown signal, itu sama seperti kita melakukan shutdown pada Windows. Nah, yang ketiga ini power of the machine. Ini juga sama, adalah seperti yang di atas, yaitu mematikan Ubuntu. Jadi, antara yang send the shutdown signal dan power of the machine ini sama-sama. Berarti kita pilihnya yang save the machine stage. Lalu kita klik OK. Nah, ini akan ada prosesnya. Nah, jika seperti ini, berarti ini sudah. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang clone virtual machine. Jadi, clone itu fungsinya untuk memperbanyak virtual machine kita. Nih, misalnya kita ini butuh Ubuntu server ini 2. Jadi, daripada kita menginstal ulang, itu kan waktunya pasti lama banget. Jadi kita akan melakukan yang namanya clone. Caranya gimana? Jadi caranya itu kalian tinggal mengklik bagian sini, lalu klik saja klik kanan. Nah, lalu di sini ada tulisannya clone atau CTRL-O, Ctrl O. Lalu di sini tinggal kalian klik saja. Nah, untuk namanya ini terserah, saya akan kasih nama Ubuntu 2. Untuk MAC address-nya ini dibiarkan saja, lalu kita next. Nah, untuk clone type-nya ini full clone, lalu clone. Nah, di sini itu prosesnya tinggal tunggu beberapa saat saja. Oke, itu prosesnya sudah. Jadi, ini Ubuntu-nya sudah ada 2. Jadi, kita tidak perlu repot-repot untuk menginstal Ubuntu dari awal. Jadi, kita bisa melakukan dengan cara clone tadi, seperti tadi. Oke, itu dia presentasi di bab 2 kali ini. Thank you yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!